Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop harga 9 jutaan buat awal tahun 2026. Yo guys, Ragaja bersama Rakrisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop harga 9 jutaan ya buat awal tahun 2026. Nah, di 9 jutaan ini sayangnya kalau boleh jujur itu nggak semenarik seri laptop 9 jutaan sebelumnya. Karena kita tahu sendiri harga komponen pada naik, yang mungkin sebelumnya 9 jutaan bisa dapetin laptop yang beneran gaming. Sekarang mungkin laptop yang buat kerja tapi bisa dipakai mainin game tipis-tipis. Nah, apapun itu, semoga salah satu dari 5 laptop yang kita bahas bisa sesuai dengan kebutuhan dan budgetmu ya. Dan biar lebih gampang bisa gunakan chapter juga yang udah kita sediakan di video ini. Oke, langsung aja kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop 9 jutaan terbaik yang pertama adalah Acer Aspire Go 14 AI. Kalau kamu lagi nyari laptop yang siap dipakai buat menghadapi era yang serba AI ini adalah salah satu pilihan yang paling menarik. Yes, dia udah pakai prosesor arsitektur terbaru yang punya NPU khusus AI. Intel Core 5 125H dengan 14 core dan 18 thread. Dari hasil dari Agres ID, skor Cinebench R23 multicore-nya ini udah bisa tembus di kisaran 9.600-an poin. Lumayan kencang lah buat kelas laptop 9 jutaan. Performa grafisnya juga naik kelas berkat Intel Arc Graphics yang dia pakai, dimana skor 3D Mark Strike-nya bisa dapetin kisaran 4.700-an poin. Tapi ada catatan nih, kita baru bisa menggunakan si Intel Arc Graphics-nya ketika RAM-nya udah kita upgrade menjadi dual channel. Kalau nggak ya dia bakal pakai grafis standar yang si Intel UHD itu. Soalnya RAM bawahnya sendiri masih single channel 16GB DDR5 4800 MHz dan tentunya masih ada satu slot RAM ekstra. Untuk penyimpanan dia pakai SSD M.2 NVMe berkapasitas 512GB. Satu hal yang juga menarik dari laptop Acer ini ada pada sektor layarnya. Mereka kasih layar 14 inch IPS Full HD Plus dengan akurasi warna 100% sRGB. Cocok buat dipakai desain grafis ataupun editing profesional. Secara mobilitas dia punya bobot yang lumayan oke juga di 1,5 kg dengan tebal di 1,7 cm. Baterainya berkapasitas 55 Wh yang diklaim bisa tahan kisaran 7 jam pemakaian. Portnya pun udah lengkap ya dan modern juga, dimana dia ada 2 USB-C full function, HDMI 2.0 sampai port Ethernet RJ45. Laptop 9 jutaan terbaik yang kedua adalah Lenovo IdeaPad Slim 3. Pilihan laptop yang aman buat kamu yang kebutuhannya lebih ke arah produktivitas harian. Performanya memang bukan yang terkencang, tapi dia membawa keunggulan yang bisa meningkatkan pengalaman kerja. Contohnya kayak kualitas keyboard yang terkenal enak, nyaman di jari, dan bisa banget lah diajak typing 60 kata per menit. Selain itu, dia juga bisa dikatakan aman karena bobotnya juga tergolong ringan ya, di 1,37 kg dengan tebal berapa? Ya, 1,79 cm. Nyontek dikit. Ini bisa terjadi karena CPU yang dipakai AMD Ryzen 5 7530U. Yes, seri U yang berfokus ke efisiensi daya. Makanya laptop ini bisa lebih hemat baterai. Meski begitu, performanya ini sebenarnya masih bisa kita andelin guys. Bahkan skor Cinebench R23 multicore-nya bisa tembus di 9.800-an poin. RAM-nya pun udah enak, 16GB DDR4 3200 MHz dengan SSD 512GB NVMe Gen 4. Kombinasi yang tentunya udah enak banget buat dipakai nugas, multitasking puluhan tab di Chrome, ataupun bikin presentasi di Canva. Tentu ini udah lancar banget lah. Soal layar, IdeaPad Slim 3 menggunakan panel 14 inch IPS Full HD dengan tingkat kecerahannya yang juga udah cukup terang di 300 nits. Akurasi warnanya sendiri masih standar ya di 45% NTSC. Jadi ya enak-enak aja buat dipakai kerja, cuman memang belum cocok buat kerjaan kreatif. Portnya sendiri tergolong lengkap untuk ukuran laptop tipis, ada USB-C full function, 2 USB-A sampai SD card reader.
Laptop 9 jutaan terbaik yang ketiga adalah Advan AI Gen Ultra. Laptop lokal satu ini beneran nggak mau kalah guys. Selain seri AI Gen yang pakai Ryzen AI, Doi juga menghadirkan seri AI Gen dengan Intel Core Ultra. Lebih tepatnya Intel Core Ultra 5 125H yang punya 14 core dan 18 thread. Skor Cinebench R23 multicore-nya aja udah nyentuh di 12 ribuan poin. Salah satu yang terkencang di list kali ini. Ditambah lagi RAM-nya udah 16GB LPDDR5X 6400 MHz dan storage-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4. Dengan dapur pacu tersebut, AI Gen Ultra bisa banget lah buat menghajar berbagai deadline kerjaan, multitasking puluhan tab Chrome, bikin footage pakai Google VO3 ataupun ngedit video 4K di Premiere Pro. Main game tipis-tipis juga bisa ya. Dota 2 dapetin 35-70 fps, Valorant di 160-240 fps, dan Genshin Impact bisa stabil 60 fps. Meskipun RAM-nya ini udah onboard, tapi untuk storage-nya untungnya masih bisa kita ganti. Bahkan kita juga masih dikasih satu slot SSD M.2 extra. Beralih ke layar, Advan AI Gen Ultra membawa layar 14 inch IPS Full HD Plus dengan akurasi warna yang juga udah cakep nih. 100% sRGB. Layar yang udah cocok lah buat berbagai kebutuhan mulai dari kerja ataupun editing profesional. Bobotnya pun enteng 1,4 kg dengan tebal 1,77 cm. Terus baterainya cukup gede ya, 60 Wh yang bisa tahan kurang lebih 13 jam. Yang paling menarik, Advan juga udah ngasih port yang udah oke banget ya, yaitu si Thunderbolt 4 di laptopnya ini. Hal yang sangat jarang, bahkan mungkin satu-satunya di kelas 9 jutaan saat ini. Laptop 9 jutaan terbaik yang keempat adalah Tecno Megabook T1. Kalau kita tadi bahas laptop yang waras, Tecno 1 ini bisa dibilang salah satu laptop yang paling nekat. Bayangin aja guys, di saat laptop 14 inch lainnya masih pakai prosesor seri hemat daya, Tecno malah nekat masukin prosesor rata kanan. Intel Core i9 13900HK. Berdasarkan dari data Samudin Karisma Channel ya, untuk Cinebench R23 multicore-nya ini bisa tembus di kisaran 11 ribuan poin. Masih sedikit di bawah Advan AI Gen Ultra karena ya ini kena sunat ya. Cuman pastinya kalau dia nggak disunat, wah nggak kebayang dah itu suhunya bakalan panas banget karena secara body ini tipis banget. Jadi ya wajar banget kalau CPU-nya kena sunat. Grafisnya sendiri udah pakai Intel Iris Xe grafis yang skor 3D Mark Fire Strike-nya itu tembus di 4400-an poin. RAM-nya udah 16GB LPDDR4 4267 MHz onboard dual channel, jadi ya nggak bisa kita upgrade lagi. Untungnya untuk penyimpanannya udah 512GB SSD M.2 NVMe Gen 3 dan dia masih dikasih satu slot SSD M.2 extra. Lanjut ke sektor layarnya. Tecno nggak pelit karena kasih panel 14 inch IPS Full HD Plus dengan akurasi warna 100% sRGB dan tingkat kecerahannya juga tinggi ya di 350 nits. Visualnya udah cakep lah, warnanya juga udah akurat dan pastinya udah cocok buat kamu para konten kreator. Meskipun tebal laptop ini hanya 1,48 cm dengan berat 1,39 kg, tapi Tecno bisa nyelipin baterai jumbo 75 Wh yang diklaim bisa tahan hingga 18 jam pemakaian. Portnya pun sangat lengkap, ada dua USB-C, ada HDMI 1.4 sampai micro SD card reader. Laptop 9 jutaan terbaik yang terakhir adalah Acer Aspire Lite 15. Ini adalah pilihan laptop yang pas buat kamu yang lagi butuh laptop layar lega biar enak buat nonton ataupun buat kerja. Yes, sesuai namanya, Aspire Lite 15 hadir dengan layar lega 15,6 inch IPS Full HD. Bikin area kerja jadi lebih lega, cocok buat kamu yang suka kerja sambil split screen. Cuman kita belum nemu akurasi warnanya ya, tapi biasanya laptop Acer yang ini kayak gini ya akurasi warnanya masih belum 100% sRGB. Ya, yang penting baterainya cukup oke, 53 Wh yang diklaim bisa tahan kisaran 10 jam pemakaian. Soal performa, Acer Aspire Lite 15 ini juga nggak main-main cuy. CPU-nya pakai AMD Ryzen 7 8840HS yang bisa dapetin skor kisaran 13 ribuan poin menurut data dari Nano Review. Gak cuma itu, iGPU-nya ini udah kencang guys, Radeon 780M.
Skor 3D Mark Fire Strike-nya bisa tembus di 7.800-an poin. Wah, ini mah udah bisa lah dipakai ngedit video 4K, bahkan mainin game AAA di setting rata kiri. RAM-nya pun udah enak, 16GB DDR5 5600 MHz dengan storage yang kencang, 512GB M.2 NVMe Gen 4. Kita juga masih bisa upgrade RAM-nya ini sampai 32GB dual channel. Biarpun layarnya besar, laptop ini tetap bisa dibawa mobilitas karena dia nggak begitu berat, di 1,7 kg dengan tebal 1,89 cm. Portnya juga lumayan lengkap ya, udah ada USB-C full function, ada HDMI 2.1, USB-A sampai micro SD card reader. Yo guys, itu dia pilihan laptop harga 9 jutaan yang bisa kita pertimbangkan buat awal tahun 2026. Nah, list lengkap dari kelima laptop tadi yang kita bahas di video ini bisa kalian temukan aja di keranjangnya YouTube Shopping. Di sana juga ada harga terupdate dan ini penting banget karena kan kita tahu harga komponen dan laptop lagi nggak stabil, jadi biar kalian bisa dapetin harga yang paling relevan saat kalian nonton video ini, jadi pastikan klik aja keranjang YouTube Shopping ya, karena kan pastinya kita rekam ini udah akhir Januari, jadi mungkin harganya bisa berubah ketika kalian menonton video ini. Nah, kalau ada pertanyaan, masukan atau apapun silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau suka, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Selanjutnya 10 jutaan sih harusnya ya. Tunggu aja ya. Bye.